Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, tergantung teman-teman semua pada nontonnya di jam berapa dan hari apa. Oke, balik lagi di PSR Talks bareng gue Putra. Ya, dan di sini kita bakal ngobrol seru-seruan dan juga bakal ngulik lebih dalam lagi tentang film Jagat Arwah. Baru aja rilis 29 September 2022 kemarin dan sekarang kita kedatangan cast-nya nih. Ada Sheila Dara. Halo. 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 Gimana kabarnya, sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Next, kita punya ini kuncian ya, bisa dibilang ya. Kuncian dan juga idolanya cewek-cewek yang suka nonton PSR. Please welcome Ari Irham. Be- Halo semuanya, halo, Halo Ari, gimana kabarnya, sehat? halo. Alhamdulillah baik banget. Terus sekaligus loh tayang tahun ini. Waduh, Oke, jadi langsung aja kita mau ngomong soal Jagat Arwah. Dan buat teman-teman yang udah nonton Jagat Arwah, boleh mampir ke sini. Yang belum nonton dan pengen nonton juga boleh mampir ke sini ya. Karena sekali lagi, obrolan ini nggak bakal ada spoilernya sama sekali. Oke, jadi langsung aja gue mau nanya sama Ari Irham dan juga Sheila Dara. Without spoiler, bisa cerita Hmm. sedikit nggak masing-masing dari karakternya seperti apa sih di Jagat Arwah gitu? Apakah role dari keseluruhan di cerita Jagat Arwah itu kayak gimana? Boleh mungkin dari Ari Irham dulu kali ya, sebagai Boleh, boleh, raga. boleh. boleh. Hmm. Jadi di film Jagat Arwah ini, gue berperan sebagai Raga, dan Raga itu adalah anak seorang remaja yang ambisius banget untuk menjadi anak band terkenal gitu. Dia tuh punya mimpi yang besar, dia itu punya ambisi yang besar untuk bisa jadi anak band terkenal di kota gitu, dan ingin keluar dari desa gitu, ingin keluar dari zona nyamannya dia. Dan anak yang kaku, anak yang kurang perhatian dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia merasa dia tuh tidak tidak merasa dia tuh tidak berada di situasi seperti itu gitu di hidupnya gitu. Kayak dia tuh nggak belong anywhere gitu. Jadi kayak bingung mau kemana gitu ya kan. Fokusnya juga aku pengen Mm-mm. jadi anak band ayah gitu ya kan. Iya, dan sedangkan ayahnya pun dia apa namanya, dia nggak Hmm. nge-support Raga sebagai mesti gimana ayah seharusnya memperlakukan sebagai anaknya gitu. Iya, kamu harus meneruskan ini misalnya gitu kan. Kan banyak ya. Kayak saya relate Nah, ya sama anak-anak zaman sekarang ya, di mana iya, uh, dia udah punya kepengennya sendiri, tapi tiba-tiba harus nerusin ya tugas bapaknya gitu. Misalnya apa yang bapaknya dia mau punya, gitu kan. iya, Iya. punya toko gitu kan, ya kamu terusin toko aja udah paling sukses gitu kan. Padahal kan belum tentu juga ya kan, Hmm. belum tentu Iya, passionnya belum gitu. tentu juga itu passion banget Iya, sama kerjaan bapaknya gitu kan. wow, menarik. Konfliknya anak sekarang banget ya kan. Nah, Sheila Betul. Dara nih, ya kan, Hmm. sebagai Kunti. Ini Kunti ini kan sebenarnya serem ya. Tapi kok kenapa Kunti di sini tuh cantik banget tuh gimana sih? Sebenarnya eh, cerita sedikit lah Kunti di sini tuh gimana gitu. Kunti tuh eh kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan Kunti tuh bucin sih. Dia Oh tuh wow, oh wow, wow, wow. dia Ada ini hantu jadi bucin guys. nah itu dia. Jadi dia tuh sebenarnya sebelum ketika semasa hidupnya si Kunti ini tuh sebenarnya dia eh, putri raja yang jatuh cinta sama orang yang tidak disetujui oleh keluarganya gitu. Akhirnya dia diasingkan, lalu bunuh diri dan setelah mati dia masih menunggu reinkarnasi dari cinta sejatinya itu. Jadi dia puluhan tahun eh, hidup sendirian cuma nungguin cinta sejatinya yang nggak tahu juga bakalan reinkarnasi atau enggak, dan tapi untungnya akhirnya reinkarnasi dalam wujud raga gitu. Lama ya. Mungkin Nah. Kunti ini sebenarnya umur berapa sih dalam filmnya kan? Apakah apa ratusan tahun kah atau gimana? Agak ini juga agak ngenes ya sebenarnya ya. Nungguin nungguin orang gitu kan, nungguin seseorang udah lama banget gitu. Mm, Kayak udah aduh Stalker udah sih. ratusan tahun iya. gitu. Iya. Aduh. Stalker. Kalau gue Kita kalau nunggu kalau gue Aduh. kepastian itu udah hopeless sih. berbulan-bulan aja sulit, ini berpuluh-puluh Iya. tahun. Ah, jangankan Waduh. jangankan kepastian berbulan-bulan, chat WA nggak dibalas sejam aja nyari. Udah, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, jadi gini nih. Fun fact-nya, guys, mereka berdua ini pernah ketemu satu project di 2019, benar ya? Iya. Sebuah Benar. film horor juga, ya kan? Nah, boleh share juga nih kira-kira
gimana sih kok akhirnya bisa ketemu lagi di sini, gitu kan, di bawah payung Visinema dan ngebawain karakter di Jagat Arwah, gitu. Boleh Gimana, Ri? nah dari Ari deh, Ah, boleh deh. ini Sheila nih. Ceritanya, eh Ayo. gue pertama ditawarin film ini itu di 2019 akhir atau 2019 pertengahan gitu, gue lupa karena syuting 2020 kan. Dan gue tuh inget banget gue sempet di casting 2 kali untuk film Jagat Arwah untuk memerankan Raga. Hmm. Dan lumayan cukup sulit sih waktu pertama kali apa namanya screen test dan juga casting untuk film Jagat Arwah, Ya. karena ini film horror fantasy yang Hmm. butuh imajinasi yang besar gitu, Hmm. dan juga film yang bisa diibaratkan banyak banget CGI-nya gitu. Itu suatu tantangan juga buat gue untuk bisa main di film Jagat Arwah gitu. Dan gue tertarik banget sama film ini gitu, karena ini bisa dibilang adalah gebrakan baru perfilman Indonesia lah gitu, fresh, angin segar untuk Yes, benar, di antara perfilman hiburan. Indonesia gitu, Di antara horror hiburan fantasy. genre horor ya, genre horor yang serem terus serius gitu-gitu kan, Iya, bawalah Jagat Arwah yang nuansanya fantasy gitu. Tapi tadi kan Ari bilang ada kesulitan ya. Kalau boleh lebih detail itu, sulitnya dari segi apa aja? dari segi fisik dan juga mental sih. Ah, Untuk mentalnya sendiri sih, karena karakter si Raga ini dia adalah anak yang kaku dan juga kurang perhatian. Jadi mhm. dia itu mempunyai banyak layer setiap dia berinteraksi dengan karakter-karakter di film ini gitu. Kayak misalkan dia berinteraksi dengan Kunti itu berbeda, dia berinteraksi dengan Pale Jaya itu berbeda, dia berinteraksi dengan Sukmo itu berbeda. Jadi ada punya beberapa layer di karakter si Raga ini gitu. Dan Oke. membuat itu jadi kenyataan di film ini lumayan cukup sulit gitu. Karena sebagai Karena orang yang kaku dan juga orang yang kaku kurang ya. perhatian itu lumayan cukup sulit gitu. Ya sementara Ari Irham banyak yang memperhatikan. Waduh, Aduh, Iya, aku tidak bisa sangat relate. Gimana ya rasanya sangat berbeda. diabaikan? Iya. Ari kan sedangkan banyak memperhatikan gitu. Nah, kalau Sila Dara sendiri nih, Hmm. akhirnya mau terlibat sebagai Kunti di Jagat Arwah. Hmm. Gimana? Kalau gue sih waktu itu ditawarin, kalau nggak salah 2020 ya, karena gue ingat waktu itu tuh ditawarinnya abis NKCTHI tayang. Jadi kalau nggak salah Yes. 2020. Eh, Kenapa tertarik? Karena menurut gue ini beda banget. Kita kan sering yang sosok kuntilanak, genderuwo, noni Belanda itu tuh sebenarnya udah sering banget di puluhan, mungkin ratusan film Ya, horor Indonesia gitu. didongengin bahkan. Didongengin bahkan. Tapi ketika project ini ditawarin ke aku ngeliat ini versi yang sangat berbeda dengan kuntilanak yang biasa kita lihat di film-film horor Sebelumnya ya. lainnya. Jadi menurut aku ini menarik banget untuk bisa dieksplor, kapan lagi kita bisa punya dapat kesempatan buat main di film kayak gini gitu. Jadi akhirnya ya ayo let's go. Let's go. Kuntinya sangat berbeda, guys. Kalau kalian berpikir Sheila Dara bakalan kusut, tampangnya serem, jangan harap, trailernya udah ada, lihat aja sendiri ya. Tapi sorry, risetnya gimana ya waktu itu ya? Karena kan sorry, berperan sebagai hantu kan nggak semua, ya nggak semua pemain film mungkin pernah dapetin sebelumnya gitu, entah mungkin pertama kali atau gimana gitu. Tapi ini sorry, risetnya soal Sheila Dara untuk peran Kunti itu apa aja gitu? Kalau gue sendiri sih sebenarnya lebih ini ya, lebih ke banyak ngobrol sama Hantu? mostly aduh, jangan by ngomong Wanda. product dari imajinasi aja sih, karena Iya. Iya. sejarahnya apa background karakternya Kunti di sini juga emang berbeda sama uh, sejarah kuntilanak yang biasa kita kenal gitu. Jadi Urban ini Legend-nya beda ya? kayak entitas sendiri aja gitu. Jadi lebih ke nyari kira-kira dengan background karakter ini selama puluhan tahun apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kenapa bisa sampai uh, harus harus banget nungguin si Raga, lalu setelah ketemu kira-kira perasaannya seperti apa, lebih ke arah sana sih. Mungkin sebenarnya yang lebih banyak riset tuh tim makeup dan wardrobe, karena setahu gue
mereka cukup banyak riset untuk baju Kunti yang versi eh, yang lebih seremnya, Oh, karena mereka beneran nyari ceritanya kan si Kunti ini putri raja yang hidup eh, puluhan tahun puluhan sebelum tahun. sebelum Raga hadir kan. Jadi mereka nyari bahan kain yang emang beneran udah exist di tahun Kunti semasa dia hidupnya. Semasa dia hidup ya. Lalu di aging sampai terlihat memang beneran sudah puluhan tahun berlalu dan sudah banyak yang dilalui oleh baju itu, makanya bisa sampai Yes. segitu Lusuh ya, bentukannya gitu. lusuh gitu ya. Hmm. Oke, risetnya lumayan ya guys ya. Kebayangkan kalau Sheila ngobrol sama siapa gitu, nggak kelihatan gitu. Serem juga ya. Itu tantangan sih sebenarnya. Agak khawatir ya. Iya, agak khawatir orang gitu. Tapi ya namanya memerankan tokoh Kunti ya kan, mau nggak mau harus berinteraksi dong, ya kan? Tapi sorry deh, kayak tahun ini tuh memang benar-benar jadi tahunnya mereka berdua loh guys ya, teman-teman dari Blast of Rewatch. Kenapa? Kasih filmnya tahun ini banyak banget, apalagi bareng sama Visinema juga. Siapa yang nggak pernah nonton Bridezilla? Siapa yang nggak nonton Egnoid? Cinta dan Portal Waktu yang dia unyu banget, aku aja gemes ya. Terus juga terakhir di NKCTHI juga, ya kan? Nah, semua tuh ulasannya semuanya positif, 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 dan positif, gitu. Tapi yang jadi fokusku adalah gini, caranya Kasiladara untuk, mungkin menyeleksi tawaran-tawaran film atau karakter-karakter yang ada gitu gimana sih gitu? Apakah semuanya dibabat habis atau dipilih-pilih juga gitu atau gimana? Kalau aku sih biasanya aku ngelihat ceritanya sih. Kalau ceritanya menarik buat aku, biasanya aku ambil dari siapapun itu. Dari siapapun ya, nggak peduli dari Iya, PH jadi mana, dari penulis mana, ambil gitu ya. Iya, iya iya, iya. bener. Selama aku tertarik sama ceritanya, aku nggak terlalu, maksudnya aku nggak seselektif itu. Selama aku tertarik sama ceritanya, pasti aku ambil. Karena eh, buat aku itu salah satu pondasi yang kuat, dan aku ngerasa kalau misalnya aku genuinely tertarik sama ceritanya, eh, ketika aku mengeksplor karakternya, ketika aku eh, mau mau kenal dengan karakternya dan dunianya, aku bisa lebih sincere gitu, nggak Nggak yang bukan terlalu ini bukan banget ya. nggak terpaksa melakukan itu cuma karena itu kerjaan, tapi emang genuinely ingin kenal gitu. Jadi aku ngerasa dengan begitu hasilnya pun hopefully juga terasa lebih sincere gitu. Oke. Sekarang, ini yang dari dulu pengen banget gue tanya. Peran yang pengen banget seorang Siladara mainkan, tapi belum kesampaian. Apa? Nggak Gue ada pengen lagi. banget main karakter ini nih gitu. Ada? Gak ada ya? Jujur nggak ada. Emang Soalnya semua gue udah coba semua atau gimana? bukan lebih ke gue nggak punya keinginan. Wow. Soalnya Jadi semuanya dibeban habis aja ya, mau jadi apa penjahat ayo gitu ya kan. Mau jadi karakter soalnya cewek-cewek detektif ayo gitu. Ya, nggak gue sampai soalnya gue percaya mikir gitu gimana loh. ya. Karena nonton film Sheila tuh semuanya kayak ya sebagai remaja yang ya terlibat drama Indonesia yang romance lah gitu kan, terus sekarang juga jadi Kunti, pernah juga jadi detektif gitu. Hampir mikir ini karakter apa lagi yang kira-kira dia pengen banget gitu kan, tapi kayak belum kesampaian gitu, ada nggak sih gitu? Ternyata enggak ya, Kalau emang semua kalau udah gue tuh babat habis aja soalnya gitu. gini, gue tuh percaya kalau misalnya mungkin pandangan orang beda-beda ya. Gue yakin setiap pandangan juga ada pros and cons-nya, tapi kalau gue sih ngerasa kalau misalnya gue berusaha untuk kalau misalnya ada peran apapun gue coba, karena setiap karakter kan punya journey-nya masing-masing, jadi pasti ada kesulitannya masing-masing dan ada kesempatan untuk belajarnya juga selalu. Malah gue takut kalau misalnya gue cuma kepatok, pokoknya gue pengen dapat peran yang kayak gini nih, Kayak gini terus gitu gue ya kan, malah jadi harus dapat di tahun ini iya, gitu, tahunnya nggak ada yang masuk gitu ya kan. gue malah takut jadi mengkotakkan diri gue Ya sendiri ke arah mengkotakkan diri ya. sana gitu. Iya benar juga sih. Jadi mendingan Oke. gue punya kesempatan lebih banyak untuk explore segalanya aja. Iya.
jadi anak buah seorang penjahat. Ayo sikat Ya, sini gitu ayo. kan. Ayo gitu. Oke, next gue pengen ke Ari nih. Ari ini tahun ini aja ya, dalam 2 bulan terakhir aja 2 film loh. Satu Mencuri Waduh. Raden Saleh, ya kan? Dari Tuk Tuk ke Raga. Ini transformasinya gimana nih, Ri? Boleh sharing, Ri? Wah, transformasinya sebenarnya Jagat Arwah itu kan dari 2020 nih, sedangkan Iya, MRS itu syuting di tahun 2021 akhir. iya. Jadi Nah, kayak ada tuh lumayan cukup transisinya tuh jauh tuh. gimana? Iya, Hmm, transisinya lumayan cukup jauh tuh untuk bisa yes. membedakan karakter Raga dan Tuk gitu. Jadi eh, karena karakter masing-masing film berbeda berbeda juga gitu ya. Hmm. Perbedaannya kan jauh juga, signifikan banget gitu. Yang satu dukun, yang satu Dukun, pembalap iya, iya. liar gitu. Gue malah pengen Jadi bilangnya kayak magician gitu, biar gak yakin magician gitu. ya, Tiba-tiba udah keceplosan dukun, ya udah gue ikutan aja dukun lah gitu. magician, magician Nah, gitu ya kayak. Jadi iya ya. gue lumayan bisa eksplornya lumayan gak gampang ya, kayak apa ya? Kayak bisa aja misahnya gitu antara dua Hmm. karakter itu gitu. Karena mereka punya layer yang berbeda per masing-masing karakter di filmnya gitu. Dan lumayan Oh, cukup sulit sih perbedaan dari Raga ke Tuk-Tuk. Raga itu berat badan dia ya. 52 kilo, dan sedangkan Tuk-Tuk itu 62 kilo gue berat badannya. Oh ya, Iya, itu pola jadi gue makannya gimana untuk tuh? Ini menarik nih, pola makannya gimana tuh? Bisa naikin berat badan? wah, Gue nggak bisa loh. pola Gue makannya nggak gue berat. gimana ya? Iya, Gue nggak tahu ya, diberantakin kah jam gue makannya, nyari makan apa aja, gue hajar gitu. nyari hajar aja sih, makan Hajar apapun aja. hajar, junk food semua hajar, gorengan apa segala macam hajar gitu. Karena di Tuk-Tuk gue pengen beda aja gitu, dari pipi gue yang cabi kelihatan kan di filmnya gitu, Iya, iya, sedangkan di Jakarta benar-benar. Arwah gue dari sininya aja udah tipis banget gitu, Iya, pipinya udah nggak pasti. cabi, nggak secabi sekarang gitu. Mungkin itu Oke. sih yang serunya gitu, explore karakternya dan juga merubah fisik karakternya gitu. Ya pernah nggak pas awal syuting Mencuri Raden Saleh gitu tiba-tiba karakter si Raga balik lagi gitu, tiba-tiba pas balapan mobilnya melayang gitu, kenapa gimana gitu? Jangan dong. Enggak ya? Jangan. Ya. Gue takutnya gitu sih pas lagi ngedrift gitu, wah mobilnya melayang gitu kan. Tiba-tiba koper gue Enggak mana ya? nih gitu. Iya, Jangan dong. iya, lampu seinnya beda-beda gitu kan. Hidup mati gitu. Enggak ya? Wah, Very mager. good. Iya, 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 iya. Mager tuh Berarti syutingnya, gue kabur tuh. approach-nya sampai harus naikin berat badan juga deh ya. Iya. Oke. Nah, ini mereka nih main film horor, tapi gue penasaran deh. Apa ya? Setelah film horor kalian kemarin gitu, di sini tuh ada pengalaman mistis juga nggak sih yang dirasain? Entah itu di lokasi syutingnya atau apa sebelum syuting mulai gitu harus ngapain gitu, ada nggak? Dari Ari dulu Sheila deh. dulu deh. Gue dulu. Ari dulu deh. Nah, Ari dulu nggak apa-apa. Nggak, gue soalnya nggak ada, jadi mendingan Ari aja sih. Oh enggak. Ini cewek pemberani ya. Iya, Ini cewek pemberani ya. pemberani dia, Iya, pemberani iya, banget dia, pemberani banget iya. sama Iya. Sheila. Dia pemberani kewahana hantu aja, dia kayak sini mana ayo gua, Iya, sini ayo gua, iya ayo gua gitu. perannya aja Kunti ya kan. Perannya Gitu. aja Kunti sebelum Iya, syuting ngobrol perannya sendiri Kunti ya. gitu kan. Iya. Kakak Ari gimana, Ri? Jadi sebelum syuting ini kan kita ada satu workshop gitu ya, di mana kita harus camping di Bogor. Ya. Hmm. Eh, dan di situ kita harus membangun koneksi kita dengan alam maupun dengan karakter kita masing-masing gitu. Tujuannya itu gitu. Dan workshopnya itu salah masing-masing dari kita, gue sama Sheila itu dilatih diemin di hutan selama 1 jam, siang dan juga malam, 1 jam. 1 jam. Dan yang siangnya gue tuh dikasih kayak kertas gitu untuk ngegambar. Gue ngegambar apa aja yang ada di pikiran gue sebagai Raga gitu, dia harus ngapain di hutan sejam gitu. Dan Sheila, lu ngapain, Sila dikasih kertas sih tidur. lu sih. Gambarnya apa? Itu yang mau gue tanya tuh. Yang disuruh gambar tuh gambar apaan gitu? Abstrak aja sih gue gambarnya, kayak gue mencoba mendeskripsikan apa perasaan gue saat itu kan, kayak jadi abstrak aja gitu, kayak Malah jadi muka kayak Piko hitam ya. coret-coret gitu. Apa? Malah jadi kayak Piko ya. Harus Iya gitu. lagi jadi kayak Piko. Jadi kayak Piko ya. Ya, ya. Iya. Wah, jangan-jangan nih karakter Piko harusnya di dia nih harusnya nih. Waduh, Bukan waduh. Iqbal nih. Suruh ngelukis dulu ya. Oh, berarti memang apa yang lo rasain terus diminta buat ya lo lukis aja di kertas gitu kan, apa yang lo Iya. ya apa yang lo rasain atau apa gitu. Tapi kebanyakan gambar apa sih? Nggak gunung dua sama sawah kan ya?
Matahari enggak dong. Enggak Jangan ya? dong. Jangan dong. Gue Syarif. gambar abstrak aja sih kayak ya Iya. coret-coret gitu. Dilihatnya gue nggak tahu hasilnya masih ada nggak ya. Gue lupa pokoknya gue gambar apa. Pokoknya abstrak aja. Dan yang malamnya nih, Hmm. yang menarik. Nah, yang paling mengganggu nih. Ini yang paling mengganggu Ini nih. Oke. habis hujan besar. Iya. Hujan besar. Hmm. Jam 9, gue lupa jam 9 atau jam 10 malam gitu. Yuk udah waktunya nih katanya kita eh, ke tempat masing-masing katanya. Sheila lo di atas pohon nih, deket pohon katanya. Lu Mhm. lu deket sungai aja katanya. Lu deket sungai. Bentar, Oke, Siladara di atas pohon naiknya gimana? Manjat apa dia? Enggak, bentar-bentar. Ini enggak, ada sebuah kesalahpahaman. Bukan di atas betul. pohon, tapi jadi Bukan di kayak atas kan pohon. Ah, dia kayak di perkemahan gitu. Nah, iya. ada Hmm. ada kayak tanjakan mengarah ke bukit gitu. Nah, di bukit itu Mhm. kayak ada banyak pohon-pohon Hmm. menuju. Jadi kayak ini ada bukit belakangnya hutan gitu. Nah, gue di sini Belantara nih. lah ya. Oh ya di Dia Nah, di pepohonan berarti ya, Oh. sorry. dekat pepohonan Di gitu. pepohonan. Oh, di shotnya kayak lagi nangkring gitu ya. Ah, Di shotnya kayak lagi nangkring ya. Kreatif ya. Oke, terus hujan Dia gede, di terus pepohonan dan beda posisi ya. kita nggak boleh ada yang bawa handphone satu sama lain. Kita cuma boleh bawa senter. Gue udah persiapan di rumah bawa senter sama headlamp nih. Karena gue udah Dua tahu ya. bahwa tinggal sejam Dua gitu ya. ya. Dua Dua, ya. gue Oke. dua. Oke. Gue Sip. anaknya penakut nih soalnya. Ya 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 ya. Gue Ya. dua, gue ditinggalin. Ini nih. Oke, tinggalin diantarin sama Telco. Sebelah gue ada sungai dan di Hmm. seberang sungainya ada pohon pisang gitu. Setelah 30 menitan gue diem kayak aduh gue takut banget sumpah ini gue ngapain ya gue kabur gitu ke base camp gitu dalam hati gue gitu ya. Gue lari apa ya gitu. Oke, sabar, sabar, sabar. Kalau misal gue lari ke base camp, ntar gue takutnya diulang lagi nih 1 jam gitu. Gue nggak mau lagi nih. Oh, udah Sheila udah udah kelar, gue mikirin enggak gitu. konsekuensi ya. Udah mikirin Iya, gue udah mikirin konsekuensinya tuh. konsekuensi Sampai ya. sejauh itu gitu. Nggak nyampe Sheila udah setengah jam kelar, gue ditambah tinggal lagi lagi jadi sejam sejam nih gitu gitu. kan. Iya. Nggak nyampe sejam nanti ditambah jadi 2 hari gitu. Waduh, jangan dong. Oke. Gue lagi lihat ke arah pohon pisang, tiba-tiba kayak ada rambut gitu bro di sana. Rambut gerai gitu. Rambut, rambut tapi mukanya nggak ada gitu rambutnya aja. Gue langsung oke, matiin Nggak ada. headlampnya, gue lepas Iya. headlampnya, gue diem. Gue harus ngapain Diajak ya ngobrol kayak dong. dalam hati gue. Iya, diajak Jangan ngobrol dong. dong, Enggak dong. jangan Enggak ya. dong, Diajak ngobrol harusnya. jangan dong. Mana mana tahu dia lagi nyari ini lo minta bantuan gitu. Pak, ini Iya sih jalannya bener kemana gitu? Saya pendalaman mau, ya, ya saya mau ke kampung sebelah gitu kan. Tapi aku nggak tahu jalannya, pendalaman soalnya gelap karakter. gitu. Iya, pendalaman Iya, karakter ya kan. Kayak Suladara tuh gue tiba-tiba kayak ngobrol sendiri gitu kan. benar. bener. Gue sih nggak kepikiran sama sekali ngajak ngobrol ya. Oh enggak ya, Gue lebih ke kepikiran gue kabur. ya, ya lebih ke ngibrit ya. Ya 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 ya. Seserem itu Gue ternyata ya. Wow. gue Tapi langsung ngerasain kayak panas dari kaki ah, sampai kepala gue kayak aduh gue harus ngapain nih, gue kabur apa gimana ya, gue diem aja shock. mhm. Gue shock. Akhirnya untuk meredam ketakutan gue akhirnya nemuin laba-laba terus gue ngobrol sama laba-laba itu. Ngobrol dengan Kesian. laba-laba. Itu laba-labanya laba-laba biasa apa tarantula tuh? Gue takut sama Laba-laba tarantula. kecil sih, Oh, kecil ya, oh laba-laba biasa. kecil sih, karena dia hidup kan jadi kayak ada Hmm. temennya seenggaknya gitu. Oke, gue ngobrol sama lu aja deh gitu sekarang. Iya. Coy, apa Lu lagi kabar coy ngapain di gitu sana ya? gitu. Iya. Apa kabar Coy, men apa gitu. kabar coy gitu Iya, kan? Iya Allah, udah iya, lama nih iya, nggak ngumpul nih ya kan gitu. Kayak gitu ya. iya, iya. Meredam Saking takut. ketakutan gue ngobrol asik aja sendiri, so asik aja udah. Iya. Terus ini kan, sorry, itu kan 30 menit tuh. Itu mau bener habis Hmm. 30 menit atau lo emang sengaja lama-lamain? Biar lebih mendalami karakter gitu. Sejam itu sejam. Sejaman, sejam banget. Sejam persis, sejam persis Jadi dihitung gue sejam sama tuh mereka. 1 jam siang dan 1 jam malam. Malam. Iya, Kita Balik ke base camp kita apa lu di ceritain? situ. Balik ke base camp apa lu ceritain ke kru-kru, sutradara atau siapa gitu. Kru di sana lah intinya. gue cerita nggak ya? Gue cerita langsung nggak sih siap? Gue lupa deh. Kayaknya lo cerita deh. Atau lebih ke mendem aja gitu, kayak aku sudah takut gitu kan. Aku nggak mau cerita lah daripada nanti makin takut gitu. Atau langsung Kayaknya Enggak, gue kayaknya cerita deh. kayaknya lo cerita dari, tapi gue lupa langsung atau besokannya ya, gue lupa deh. Tapi lo cerita waktu kita masih di lokasi itu. Soalnya gue Hmm. takut kalau misalnya ngobrol malam itu juga kayak biasanya gitu. Kalau bisa Hmm. ngeliat yang kayak gitu.
Kan masih ini ya, masih jelas banget di mata gitu ya kan. Kalau Bener. ceritain langsung kan kayak nanti gelagapan gimana juga ya kan. Ya, pengalaman aja mistis, bro. Ya. Kalau Sheila emang sepanjang syuting-syuting film horor gitu, emang gak ada ngerasain apa-apa gitu, emang berani aja gitu. Enggak lagi emang apa ya? Mungkin gue Gak terlalu ada yang dianggap digangguin atau apa gitu. sobi kali ya. Gue gue kebayang Mungkin. gitu ya, gue kebayang setannya gitu ya kan. Kita gangguin jangan coy, ini orang sober kayaknya nih gitu kan. Lo gangguin gak bakal berasa sama dia tuh gitu. Berarti emang Udah gak ada kunti yang banget, Besti. iya. Nah, dia dia Oh, gede dia banget ya. nggak jangan dia bagian dari circle kita, jangan. Jangan. Kelewat cakep bro katanya. Oke. Ini sorry, jagat arwah. Kita ngomongin yang something yang berbau fantasy gitu ya kan. Tapi sebenarnya gini, buat Sheila Dara dan juga Ari Irham gitu, ada nggak sih kayak arwah atau hantu yang nyeremin banget kalau kalau di luar gitu kita keluar amit-amit jangan sampai ketemu deh gitu. Ada nggak? Sosok Kuntilanak mistis sih. yang bikin Kuntilanak takut sih. banget gitu. Iya. Ari kuntilanak. Gue juga. Tapi di cerita lu pacaran. Tahu Ri, menurut gue sih lo sakit Iya, lu jiwa. gimana sih? Menurut gue lo Kan sajilnya ada. Ya tapi Enggak, gue mungkin ini kan takut. di trailer kan deket banget tuh, ikrip banget gitu. Kok bisa dari akhirnya takut jadi ikrip banget itu gimana? Kita emang konsepnya face your fears saja. Iya. Face your fears. Hadapi ketakutanmu. Oke. Tapi ingat ya Ria, di syuting Jagat Aurora udah kelar ya, jangan sampai ntar ketemu Kunti, ya kan? Lo Jangan begitu Sheila Dara, jangan. Jangan. Ya. Jangan ya. Beda ya nak ya. Teman-teman besti lo jangan dipanggil ke rumah gue ya, Sil. Iya. Enggak, paling yang nemenin lo pas camping aja. Jangan. Yang kayak minta dia. Oke. Selain kuntilanak, ada nggak mungkin kayak lu takut sama, mungkin ada yang pernah dengar Banaspati kali ya? Atau mungkin Palasik gitu? Oh, yang api ya Banaspati itu ya? Ketemu gitu. Gue pernah dengar deh. Iya, Banaspati ya. Berarti so far lo memang takutnya sama kuntilanak doang gitu? Sama ngocok gitu nggak? Pocong? Gimana ya, takut sih kalau dibahas sama semua hantu pasti takut sih, cuman yang paling takut tuh mungkin gue kuntilanak gitu, karena mungkin dari dulu waktu kecil gue gara-gara nonton Ju-on kali ya, jadi gue kayak takut banget sama yang keluar dari TV itu apa sih? Dari TV ya benar. Iya benar. Emang Sadako itu tuh akar dan asal muasal bala. Iya. Betul, itu tuh. Iya. Gara-gara itu ya, gara-gara Ju-on ya. Iya. Sampai sekarang Ju-on yang Jepang sih. Tapi kalau sama sundal bolong akrab dong? Enggak juga sih. Dengar-dengar Ari udah tukeran nomor WhatsApp sih. Oh, udah tukeran. Oh, sampai ini nggak? Sampai tukeran ID Instagram nggak? Gue ajarin udah masuk close friend ya kan? Iya, udah masuk close friend ya. Circle gue banget. Keren. Udah masuk close friend. Kalau Sheila Dara, gimana? Sama sih gue. Kalau mungkin suasana serem nggak terlalu gini lah ya. Tapi kalau wujud gitu, wujud arwah atau setan yang bikin lo takut sampai sekarang. Sama sih gue sama Ari, gue Mbak Kunti sih. Mbak Kunti. Oke. Ente takutnya sama Mbak Kunti, tapi berani sebagai Kunti gitu. Iya, aku takut pada diriku sendiri. Iya, pas ngaca nggak ngeri, nggak serem gitu. Kan didandanin tuh. Kita nggak usah ngaca. Oh, nggak usah ya? Aduh, mestinya gue di situ tuh. Gue bawain kaca tiba-tiba gitu kan. Bam gitu. Jadi emang takutnya mau celana kenapa? Mungkin itu Kak, ada, lo tau gak sih yang ada cerita kalau misalnya suaranya suaranya deket itu berarti dia jauh. Kalau dia jauh berarti dekat. Iya. Pernah. Itu menurut gue bikin parno banget lagi. Sangat. Itu pernah kedengaran di koridor rumah sakit gitu kan. Nah, ya kan. Lo bayangin kalau misalnya lo lagi di tempat mana gitu, terus kedengeran tapi suaranya jauh. Kan lo jadi kayak, bentar, kalau suaranya jauh kan berarti kayak berarti dia ada di sini nih, ya kan? Berarti dia dekat gitu. Kenapa jadi masak? Udah deh ngomongin serem-seremnya ya. Untung hari ini bukan malam Jumat ya. Kita tag-nya ya guys ya. Ini nggak malam Jumat ya. Senin malam, oke?
Nah, last but not least, kenapa teman-teman yang nonton obrolan kita kali ini, kenapa harus dan wajib banget nonton Jagat Arwah? Dari Sheila dulu, kenapa? Kenapa orang harus nonton? Karena buat gue sih ini genrenya menarik banget, variasi yang baru buat film horor, ada fantasinya, tapi masih lekat sama sisi tradisionalnya juga. Dan gue sih berharap teman-teman yang hobi nonton film mau ngasih film ini kesempatan. Jadi hopefully nanti ke depannya juga banyak teman-teman yang suka bikin film yang bisa juga menawarkan variasi-variasi baru lagi selain genre ini gitu. Jadi tontonan kita juga makin variatif. Aku sih berharapnya gitu. Enggak yang Kalau Ari gimana, Ri? Serius gitu ya. Oke, dari Ari nih, kenapa harus nonton Jagat Arwah? Jawaban saudara udah bombastis banget sih. Yang lain dong. Kita lihat nih kreativitasnya nih. Sebenarnya kebanyakan sudah terwakilkan sama Sheila Dara, cuman gue pengen bilang aja bahwa ini adalah gebrakan baru dalam perfilman Indonesia, dan juga film ini menawarkan CGI yang berkualitas dari animator production terbaik di Indonesia, Dreamcatcher Studios, dan ada pesannya juga di film ini menurut gue, bahwa lo harus mengubah ketakutan lo menjadi kekuatan lo gitu, dan lo harus menggunakan itu sebaik mungkin gitu. Merubah ketakutan jadi kekuatan. That's the point ya. Kayak Ari yang takut kuntilanak terus dipacarin gitu ya. You see the point? Itu dia betul. Gokil. That's it. Iya. Teman-teman abis ini yang mau jadi pacarnya Ari Irham bisa dandan ala-ala kuntilanak ya. Itu catatan lagi, oke? Nah, iya. Berarti ini menawarkan ya, Kunti Sheila Dara ya, maksudnya. Iya. Bukan yang di sini. Maaf ya. Oke, memang sih memang ya genre itu fresh banget loh, di antara gempuran film-film misteri yang serius, yang memang mengedepankan ada apa? Ritual-ritual yang zaman dulu banget, pokoknya benar-benar something yang serius lah gitu. Tiba-tiba Jagat Arwah keluar dengan film fantasi horor yang menurutku unik. Aku udah nonton hari pertama, jujur. Jadi udah nonton di hari pertama. Jadi itu tuh sebenarnya fresh banget, dan apa ya? Ada satu film yang akhirnya membuka genre baru. Ini bukan genre yang baru banget sebenarnya, tapi kalau di film Indonesia naik lagi ke permukaan gitu kan. Dan gue suka banget sama idenya, gue suka banget sama CGI-nya, bahkan gitu, konsep cerita itu unik banget gitu. Jadi kalau dari gue pribadi sih teman-teman memang wajib nonton ya, karena tadi udah dijelasin sama Sheila Dara dan juga Ari Irham, filmnya keren, konsepnya unik banget, dan gampang banget lah buat lo ikutin lah, nggak yang terlalu serius banget lah, gampang pokoknya. Oke, mungkin terakhir banget yang bisa gue kasih tahu sama teman-teman soal Jagat Arwah tuh. Jagat Arwah tuh bagi gue udah bener loh ditaruh sebagai film bergenre fantasi horor. Kenapa? Masuk bikin gentayangan, pas keluar bikin kepikiran. That's it. Oke? Wow. Thank you buat juga Ari Irham buat ngobrol-ngobrolnya ya untuk film Jagat Arwah. Sukses. Semoga film ini ya di minggu pertama bisa tembus 1 juta penonton. Minggu pertama dulu deh. 1 juta penonton. Amin ya. Amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa nonton Jagat Arwah, sekarang masih tayang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan. Oke. Sekian dari gue pamit dulu guys. Putra mesti pamit. Oke. Play it, don't stop, just rewatch.